Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan sebelumnya nama saya adalah Muhaimin Nurdin dengan NPM 2017 051070. Jadi di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai ekspresi reguler dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Langsung saja di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama definisi dari ER, kemudian notasi ER, kemudian contoh ER itu, kemudian ada contoh penerapan dari ER dan contoh implementasinya. Langsung saja di sini ada definisi dari ER. Jadi ekspresi reguler memberikan suatu pola atau pattern atau template untuk untai atau string dari suatu bahasa. Untai yang menyusun suatu bahasa reguler akan cocok atau match dengan pola bahasa itu. Banyak masalah pada perancangan perangkat lunak yang bisa disederhanakan dengan melakukan pengubahan notasi ekspresi reguler ke dalam implementasi komputer dari finite state automata yang bersangkutan. Kemudian ada penerapan dari ER. Jadi penerapan ekspresi reguler itu misalnya seperti pencarian atau searching, kemudian untai karakter atau disebut string. Jadi pada suatu file itu. Kemudian biasanya fasilitas ini ada pada text editor. Kemudian dalam kasus itu dilakukan penerapan finite state automata pada untai-untai yang terdapat dalam file tersebut. Contoh penerapan lain yang ada dari ekspresi reguler ini adalah seperti pembatasan data masukan yang diperkenankan. Misalnya suatu field masukan hanya menerima input bilangan dari 0 sampai 9. Seperti itu. Kemudian ada notasinya, ada beberapa notasi seperti bintang ini. Jadi bintang ini disebut dengan karakter asterik. Ini berarti bisa tidak muncul, bisa juga muncul hingga beberapa kali. Kemudian ada karakter plus seperti ini. Jadi pada posisi superscript atau di atas berarti minimal muncul satu kali atau 1 sampai dengan n. Kemudian ada karakter plus atau titik ini. Jadi ini artinya adalah union. Jadi titik itu biasa disebut dengan konkatensi. Biasanya titik bisa dihilangkan. Misalnya seperti ini. Ada AB ini bermakna juga seperti A konkatensi dari A konkatensi B. Kemudian contoh ekspresi reguler seperti ini. Jadi AB asterik CC. Jadi contoh string yang dibangkitkan adalah ABCC, ABBCC, ABBBCC, ABBBBCC, ACC. Jadi B-nya itu bisa tidak muncul atau muncul sejumlah beberapa kali. Karena di sini B-nya di sini. Kemudian untuk contoh digit seperti ini ada 010 asterik. Jadi contoh string yang akan dibangkitkan seperti 01, 010, 0100, 01000. Jadi jumlah nolnya di ujung bisa tidak muncul atau bisa muncul beberapa kali. Kemudian ada contoh lain di sini. Jadi di sini ada A asterik D. Jadi contoh string ini akan membangkitkan D, AD, AAD, AAAD. Kemudian ada juga A union D. Ini contoh stringnya yang akan dibangkitkan adalah AD, AAD, AAAD. Jadi A-nya itu minimal munculnya sekali kalau menggunakan union ini. Kemudian ada contoh lain seperti A asterik, concatenation dari B asterik. Jadi kita ingat concatenation atau titik ini berarti atau. Jadi contoh string yang akan dibangkitkan adalah A, B, AA, BB, AAA, BBB, AAAA, BB, BB. A concatenation B, contoh string yang akan dibangkitkan adalah A atau B. Kemudian di sini ada lagi contohnya A atau B atau A concatenation B diasterikan. Jadi contoh string yang akan dibangkitkan adalah A, B, AB, BA, ABB, BBA, AAAA, BBBB. Jadi untai yang memuat A atau B kemudian diasterikan. Jadi notasi concatenation ini kadang dituliskan juga sebagai plus. Kemudian di sini ada contoh lain seperti 01 asterik, union 0. Jadi contoh string yang akan dibangkitkan adalah 0, 01, 011, 0111, 01111. Jadi string yang berawalan dengan 0 dan selanjutnya boleh diikuti dengan deretan 1. Kemudian untuk contoh penerapannya dalam suatu kompilator atau compiler untuk kompilasi, jadi ekspresi reguler ini bisa diaplikasikan untuk melakukan analisis leksikal, yaitu mengidentifikasikan unit-unit leksikalnya yang dikenal dalam suatu program. Kemudian
unit leksikal ini biasanya digunakan dengan token. Jadi token-token pada bahasa pemrograman kebanyakan tanpa kecuali dinyatakan sebagai ekspresi reguler. Misalnya nih, suatu identifier itu baik huruf atau besar atau kecil, kemudian yang diikuti huruf atau digit dengan tanpa pembatasan jumlah panjang bisa dinyatakan sebagai ini. Jadi huruf, kemudian huruf union digit, kemudian diasterikan. Kemudian untuk contohnya seperti ini, otomata, misalnya otomatanya hanya menerima input 0 sampai dengan 9. Jadi di sini state awalnya dari ke 0 dan final state-nya ada di key 1. Diawali dari key 0 menginputkan ke key 1 dan key 2. Jadi menginputkannya adalah 0 sampai dengan 9 ini. Selain dia menginputkan ke key 1, dia juga menginputkan ke key 2. Kemudian dari key 1 ini dia menginputkan ke dirinya sendiri dengan inputan 0 sampai dengan 9. Kemudian dia menginputkan juga ke key 2-nya dengan inputan dari 0 sampai dengan 9 juga. Jadi penjelasannya seperti ini. Semuanya menerima simbol input antara 0 sampai dengan 9. Jadi ekspresi regulernya akan menjadi seperti ini. Digit, kemudian digit lagi, kemudian diasterikan. Untuk lebih jelasnya seperti ini, untuk di contoh 2, otomata ini hanya menerima input 2 huruf dan selanjutnya digit. Jadi dimulai dari state awalnya adalah key 0, kemudian menuju key 1 dengan inputan huruf, kemudian dari key 1 menuju ke final state yaitu key 2 dengan inputan huruf, kemudian dari key 2 ini menginputkan ke dirinya sendiri dengan inputan digit. Maka ekspresi regulernya akan seperti ini. Huruf, huruf, digit, kemudian asterik dari digit ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.